Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurjauza dengan NIM 08 04 13 82 42 91 12. Saya berasal dari kelas Biologi B dan saya berasal dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi hayati fauna. Struktur dan fungsi hayati fauna terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem, dan individu. Yang pertama, koordinasi dan pengendalian terdiri dari sistem saraf dan otak, sistem endokrin, tingkah laku, kemudian kontinuitas kehidupan terdiri dari sistem reproduksi. Oke, slide kedua menjelaskan tentang koordinasi, yaitu sistem saraf dan hormon. Hewan untuk dapat bertahan hidup dan bereproduksi perlu koordinasi dari sistem saraf dan sistem endokrin. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem saraf. Ini merupakan bagian-bagian saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit itu cabang dari saraf dari bagian sel saraf itu yang bercabang-cabang. Kemudian ada intesel yang di tengah-tengah saraf yang berwarna hijau. Kemudian ada akson yang warna kuning yang di sini. Nah, kemudian ada lapisan myelin yang menyelubungi akson. Oke. Organisasi sistem saraf. Tentang sistem saraf pusat dan tepi, ada organisme yang tidak memiliki sistem saraf pusat, yaitu hydra dan bintang laut. Kemudian organisme yang memiliki sistem saraf pusat, yang pertama itu cacing pipih, kedua lintah, dan ketiga belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hafifah dengan NIM 0804 13 82 42 91 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi sistem saraf, yaitu sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang disebut dengan vertebrata. Untuk sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, yaitu dia sensorik dan motorik. Untuk yang sensorik itu dia dapat mengindra lingkungan luar dan juga dapat mengindra lingkungan dalam. Untuk yang motorik, sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Dia juga dibagi lagi, terdapat sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Organisasi saraf dan sistem saraf pusat dan tepi serta mekanisme kerja saraf. Untuk mekanisme kerja saraf ini terdapat di bagian seluruh tubuh. Untuk di kepala itu ada di mata sebagai sistem saraf parasimpatik. Mata diproduksi saliva yang memperlambat kerja jantung serta memicu kerja lambung, pankreas, usus, dan urin. Untuk yang mendukung sistem saraf simpatik itu di pelebaran pupil mata, produksi saliva, mempercepat kerja jantung, merangsang pelepasan epinefrin dan norepinefrin, serta mendukung aktivitas saluran pencernaan dan saluran urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan antara sistem saraf simpatik, hormon, dan tingkah laku. Di sini ada tingkah laku stres, yaitu berenergikan negatif dan positif yang masuk melalui hipotalamus, kemudian sel saraf, dan dikeluarkan oleh adrenal di bagian medula. Hormon adrenalin itu siaga untuk meningkatkan laju metabolisme dengan memecah glikogen menjadi glukosa, meningkatkan kadar gula darah, serta tekanan darah terutama di otak dan otot. Selanjutnya ada tingkah laku klise. Taksis, suatu respons gerakan seluruh tubuh organisme terhadap suatu stimulus eksternal. Sederhananya, organisme akan bergerak mendekati atau menjauhi sumber stimulus tersebut.
Seluruh tubuh organisme berorientasi atau mengarah ke satu titik tertentu, yaitu sumber stimulus. Ini berbeda dengan tropisme pada tumbuhan, di mana hanya bagian tertentu dari tumbuhan yang merespon stimulus. Stimulus eksternal ini bisa berupa cahaya, suhu, zat kimia, atau rangsangan lainnya. Lalu ada taksis positif dan taksis negatif. Taksis positif adalah organisme yang bergerak mendekati sumber stimulus, contohnya serangga yang tertarik pada cahaya atau semut yang mencari makanan. Selanjutnya ada taktis negatif. Taktis negatif adalah organisme yang bergerak menjauhi sumber stimulus, contohnya cacing yang menjauhi cahaya atau bakteri yang menjauhi zat kimia yang berbahaya. Gambar tersebut memberikan contoh refleksi lutut. Ketika lutut kita ditekuk, tendon patella akan terbentur dan merenggangkan otot quadriceps. Peregangan ini akan memicu impuls saraf yang berjalan melalui saraf sensorik ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, impuls ini akan diproses dan menghasilkan impuls saraf baru yang berjalan melalui saraf motorik ke otot quadriceps, menyebabkan otot berkontraksi dan kaki terangkat. Refleks dan insting merupakan dua jenis tingkah laku klise yang penting bagi kelangsungan hidup organisme. Refleks memungkinkan organisme merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, sedangkan insting memungkinkan organisme melakukan perilaku kompleks yang dilakukan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Selanjutnya ada tingkah laku yang dipelajari. Yang pertama ada conditioning atau pengkondisian, lebih menekankan pada pembelajaran yang terjadi melalui pengulangan dan asosiasi. Konsep utamanya adalah frekuensi atau seberapa sering suatu tingkah laku dilakukan akan dipengaruhi oleh konsekuensi yang timbul dari tingkah laku tersebut. Contohnya adalah ketika seekor anjing mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan, sehingga akan mengeluarkan air liur ketika mendengar bel. Lalu ada reasoning atau penalaran, lebih kompleks dan melibatkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Pada proses ini, individu mampu merespon situasi baru tanpa pengalaman sebelumnya, mengingat berbagai alternatif, dan bahkan berinovasi dalam mencari solusi. Kemampuan memecahkan masalah atau problem solving adalah contoh nyata penalaran. Lalu ada koordinasi dan pengendalian. Sistem saraf dan otak. Otak berperan dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas tubuh hewan. Otak sebagai pusat kendali menerima, memproses, dan merespon berbagai rangsang dari lingkungan, baik internal maupun eksternal. Melalui sistem saraf, hewan dapat mampu bergerak, dapat beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin melibatkan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Hormon-hormon ini berperan dalam mengatur berbagai proses tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf dalam menjaga homeostatis tubuh. Selanjutnya ada tingkah laku. Tingkah laku hewan adalah hasil dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Tingkah laku ini sangat beragam, mulai dari mencari makanan, melindungi diri, hingga berinteraksi sosial. Tingkah laku hewan dipengaruhi oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Selanjutnya ada kontinuitas kehidupan. Yang pertama ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi berperan dalam menghasilkan keturunan sehingga spesies dapat bertahan hidup. Proses reproduksi melibatkan pembentukan sel gamet seperti sperma dan ovum, fertilisasi, dan perkembangan embrio. Jadi pada reproduksi aseksual, jadi reproduksi ini adalah cara makhluk hidup berkembang biak tanpa memerlukan pasangan atau sel kelamin. Organisme yang menggunakan cara ini hanya membutuhkan satu induk untuk menghasilkan keturunan yang identik secara genetik. Beberapa metode aseksual meliputi 1. Pembelahan biner. Sel membelah menjadi dua bagian yang sama besar seperti pada bakteri. Yang kedua adalah tunas. Organisme baru tumbuh dari tubuh induk seperti pada ragi dan hidra. Contohnya seperti ini.
Yang ketiga yaitu fragmentasi. Bagian tubuh induk terputus dan tumbuh menjadi individu baru seperti pada bintang laut. Nih. Yang keempat yaitu ada sporulasi. Organisme menghasilkan spora yang dapat berkembang menjadi individu baru seperti pada jamur. Reproduksi aksesual biasanya terjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan reproduksi seksual, tetapi menghasilkan variasi genetik yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah sistem reproduksi seksual oogenesis. Oogenesis adalah proses pembuahan atau pembentukan sel telur dalam sistem reproduksi seksual pada betina. Proses ini terjadi di ovarium dan melibatkan beberapa tahap. Satu, yaitu oogonium. Sel telur induk bergerak berkembang menjadi oosit primer melalui proses mitosis. Yang kedua yaitu pembelahan meiosis 1. Oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan satu badan kutub atau sel yang tidak berfungsi. Contohnya seperti pada gambar. Yang ketiga yaitu pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder melanjutkan pembelahan menjadi ovum matang dan satu kutub lagi, tetapi hanya jika terjadi pembuahan oleh sperma. Hasil akhirnya adalah satu sel telur matang yang siap dibuahi, sementara badan kutub terdegradasi karena tidak diperlukan. Oogenesis dimulai sejak masa janin dan akan berlanjut hingga perempuan mencapai masa menopause. Selanjutnya yaitu ada reproduksi seksual siklus menstruasi. Jadi, siklus menstruasi adalah proses bulanan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita untuk mempersiapkan tubuh dalam kehamilan. Siklus ini berlangsung sekitar 28 hari dan dibagi menjadi 4 fase utama. Fase pertama, fase menstruasi, yaitu terjadi pada hari 1 sampai 5. Lapisan dinding rahim atau endometrium yang tebal akan luruh jika tidak terjadi pembuahan, menyebabkan pendarahan yang disebut menstruasi. Yang kedua adalah fase folikular, hari 1 sampai 13. Hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone merangsang ovarium untuk mematangkan folikel yang berisi sel telur. Di saat yang sama, dinding rahim mulai menebal kembali. Yang ketiga adalah ovulasi, hari ke-14. Hormon LH atau luteinizing hormone memicu pelepasan sel telur matang dan ovarium ke tuba Fallopi. Ini adalah masa subur. Yang keempat yaitu adalah fase luteal, hari ke-15 sampai ke-28. Setelah ovulasi folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan rahim jika terjadi kehamilan. Jika tidak ada kehamilan, korpus luteum akan hancur, hormon menurun dan siklus dimulai kembali dengan menstruasi. Jadi selanjutnya adalah sistem reproduksi seksual spermatogenesis. Jadi proses spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma pada pria yang terjadi di dalam testis, khususnya di tubulus seminiferus. Proses ini berlangsung terus-menerus setelah pubertas dan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada spermatogenium. Sel induk sperma membelah secara mitosis menghasilkan banyak sel baru. Yang kedua adalah spermatosit primer. Sebagian spermatogenium berkembang menjadi spermatosit primer yang kemudian membelah secara meiosis 1. Yang keempat, pembentukan zigot. Setelah inti sperma dan telur menyatu, terbentuklah zigot yang merupakan sel pertama dari embrio. Zigot kemudian akan membelah dan bergerak ke rahim untuk berkembang lebih lanjut. Fertilisasi adalah langkah awal proses kehamilan dan merupakan kunci reproduksi seksual. Menjadi 2 spermatosit sekunder. Yang ketiga, spermatid. Spermatosit sekunder menjadi meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid yang masih belum matang. Yang keempat, spermiogenesis. Spermatid berkembang menjadi spermatozoa atau sel sperma yang sudah matang dengan ekor untuk bergerak. Proses ini berlangsung sekitar 64 hari dan menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Sperma yang dihasilkan akan disimpan di epididymis sebelum dikeluarkan melalui ejakulasi saat reproduksi seksual. Selanjutnya ada sistem reproduksi proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi ini adalah proses penyatuan sel sperma dari pria dan sel telur ovum dari wanita untuk membentuk zigot
yang merupakan awal dari pembentukan janin. Proses ini terjadi di tuba Pavlovi dan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, pelepasan sel telur. Sel telur dilepaskan dari ovarium saat ovulasi dan bergerak ke tuba Pavlovi. Yang kedua adalah pembuahan. Jika sperma masuk ke vagina saat hubungan seksual, sperma berenang melalui rahim dan menuju tuba Pavlovi. Salah satu sperma akan menembus membran sel telur. Yang ketiga adalah penggabungan inti. Setelah sperma masuk, inti sperma dan inti sel telur bergabung menggunakan materi genetik dari kedua orang tua. Yang keempat, pembentukan zigot. Setelah inti sperma dan telur menyatu, terbentuklah zigot yang merupakan sel pertama dari embrio. Zigot kemudian akan membelah dan bergerak ke rahim untuk berkembang lebih lanjut. Fertilisasi adalah langkah awal proses kehamilan dan merupakan kunci reproduksi seksual.